Inilah petualangan saya di Tanah Sumba. Yo! Humba Ailulu, syarat akan tradisi. Hidup selaras dengan warisan leluhur, berbalut pesona alam yang begitu memanjakan mata. Kita jalan lagi, kata Ama perjalanan ini masih 3 jam lagi dan semangat Rian, kita pasti bisa. Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap sudut Sumba menjanjikan torehan cerita yang menarik. Ya, sekarang kita udah jalan balik dari hutan dan hasil buruan udah didapat. Kita jalan kaki menuju kampung sekarang. Petualangan saya di timur Indonesia masih berlanjut. Cerita akan keindahan Pulau Sumba masih membuat saya semangat untuk mengunjungi belahan lain tempat ini. Anak-anak ini kelihatan sedang senang sekali. Ini adalah harian kebahagiaan karena hasil buruannya sangat baik. Saya Teguh Rian. Inilah jejak petualang Into the Wild. Kampung Tarung, perkampungan tradisional yang terletak di Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, menjadi tujuan saya kali ini. Di sini sedang berlangsung tradisi adat, warisan leluhur Marapu, Ula Potdu. Tapi sebelum ikut serta di dalamnya, saya berkesempatan menjelajah permata tersembunyi di sekitar Kampung Tarung. Bang, jadi biasa manjat di sini. Iya, Ini manjat nggak pakai apa-apa? Kosongan gini aja. iya kosong. Pakai tali kayak ikat di kaki gitu untuk manjat biar mudah. Enggak? Enggak. Yaudah bang, coba lihat abang panjat boleh nggak? Oke, aku liatin. Pandai Wino adalah ketangkasan para lelaki Sumba saat memanjat pohon pinang. Ini luar biasa banget. Abangnya manjat tanpa bantuan. Biasa kan yang saya tahu kalau manjat itu pakai ikatan tali biar mudah naik ke atas. Tapi ini dengan perlengkapan yang nggak ada sama sekali bisa manjat pohon pinang setinggi ini. Bang, hati-hati bang! Bagi mereka, pinang merupakan salah satu tumbuhan bernilai ekonomi. Tak hanya itu, pinang juga kerap disajikan sebagai hidangan saat sejumlah upacara dilakukan. Ini nggak pakai apa-apa loh. Dari tadi naik ke pohon pinang itu nggak pakai apa-apa dan turun dengan tangan kosong. Itu semudah itu bang. Iya. Ketangkasan saat memanjat pohon pinang ini cukup membuat saya penasaran dan ingin langsung mencobanya sendiri. Saya jadi penasaran banget nih. Mungkin saya bisa cobain kali ya. Bang, titip ya. Aku izin cobain ya. Oke. Tapi aman kan? Iya. Gak apa-apa ya, saya manjatin ya. Iya. Izin ya bang. Tapi kelihatannya tinggi juga ya. Gak apa-apa, kita cobain aja. Pasti bisa. Ini gimana nih bang? Ini gini ya? Gini. Woi, bisa woi. Wow. Bisa. Ketinggian. Capek juga ya manjat pohon pinang. Ternyata nggak segampang itu loh. Sakit perut nahan pegang batangnya tuh. Ternyata tak semudah yang saya bayangkan. Meski batang pohon pinang terbilang kecil, posisi pohon yang tinggi dan tegak cukup sulit untuk ditaklukkan. Satu lagi, sajian alam Sumba Barat yang juga tak kalah memukau. Terdapat satu destinasi wisata dengan pemandangan alam spektakuler, yaitu Waikucara. Lokasi ini merupakan air terjun dengan aliran sungai dengan sajian yang super cantik. Airnya sangat jernih,
Belum lagi sajian area persawahan yang membentuk lukisan nyata. Saya memutuskan untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitar Waikucara ini. Ya, menjejakkan kaki di tanah Sumba membuat saya sadar jika negeri kita memang kaya akan keragaman. Kampung Tarung, perkampungan tradisional yang terletak di Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, menjadi tujuan saya kali ini. Pagi, Kak. Dalam kepercayaan Marapu, antara bulan Oktober hingga November, terdapat bulan suci yang dinamakan Ula Potdu. Selamat pagi, Ama. Di bulan inilah ada satu ritual adat yang syarat akan makna akan berlangsung dan menjadi alasan saya bertualang ke sini, berburu. Saatnya berangkat menuju lokasi berburu. Kita naik ini, Kak? Iya. Oke, maaf, minta tolong ya. Makasih ya, Bang. Jadi sementara karena hutannya lumayan jauh dan kita berangkatnya naik truk ini. Ya, Mas, maaf. Di sini ya, dari Bapak ya? Karena jarak hutan dengan Kampung Tarung yang cukup jauh, saya, rombongan dan hewan pemburu harus menaiki mobil truk terbuka terlebih dulu. Oh, nyampe 1 jam, dekat ya? Oh, sebelah situ ya? Wow, ini udah mau nyampe kah? Iya. Ke naik bukit itu lagi? Oh, terus kita jalan kaki? Di bawah gedung terus di situ pasang perangkapnya? Oke. Jadi, maaf. Dari situ dan kaki di ujung tanah di gunung Lintang pokoknya dia sampai sampai. Oh, berarti parkir di dekat sini dulu baru kita naik ke atas ya? Wah, jadi nanti mungkin mobilnya truknya diparkir di sekitar sini dan masih harus jalan kaki lagi untuk naik ke atas bukit terus turun lagi. Nah, di bagian bawah itu mulai dipasangkan talinya. Semangat para pemburu ini sangat terasa. Oh iya, kawasan hutan Punanan Sumba Barat menjadi titik lokasi yang akan kami tuju. Oke, kita udah sampai di perbukitannya dan ternyata truknya hanya berhenti sampai di sini, lalu kita jalan kaki. Nah, kali ini nih saya bawa barang paling penting untuk masak kopi, kata amanya. Jadi saya bantuin untuk bawa ini. Setelah tiba di lokasi, perjalanan kami masih berlanjut. Perbukitan menjadi tantangan berikutnya. Sembari mengusung tombak dan alat jerat, karung-karung ini juga berisikan bekal untuk bertahan selama di dalam hutan. Baru juga naik sebentar, tadi habis dari truk langsung nanjak naik dan tapi belum 20 menit saya udah capek duluan. Gimana Bang, capek nggak Bang? Belum. Hah? Oh Bang, ya orang sini belum capek tapi kalau saya udah ada ngos-ngosan. Oke, mari kita jalan. Jalan lagi ya, Ma? Iya, jalan lagi. Kita masih tempuh perjalanan masih jauh. Oke, baik. Kita jalan lagi. Kata Ama perjalanannya masih 3 jam lagi dan semangat Rian, kita pasti bisa. Oke, ayo Ama. Semangat dan stamina saya betul-betul diuji. Namun ini belum seberapa, karena kami semua akan menginap hingga waktu yang tidak terbatas, hingga nanti berhasil mendapat hewan buruan. Di hutan, ada yang bertugas membentang jaring untuk menjebak buruan, dan ada juga yang bertugas menggiring buruan dengan bantuan anjing pemburu.
Ini adalah Amalaka Kalego. Dialah yang tadi berhasil melumpuhkan buruan hari ini. Sudah hampir sebulan penuh dia ikut dalam setiap perburuan dan terlampau sering berhasil melumpuhkan buruan. Mendengar reputasinya, saya begitu penasaran, ingin belajar rahasia keberhasilannya. Jadi anjing dari arah kita di sana sudah menggonggong toh. Di sebelah sana, Bang. Dia mengiringi. Oke. Jadi jajarnya sudah arahnya di sini. Jadi Iya. begitu datang deh anjing iring di mukanya kita. Iya, Mah. Kita Tusuk gitu ya langsung ya. begitu dia keluar langsung kita menombak begini. Talo Amalaka adalah sebutan untuk pemburu yang bertugas menikam target perburuan saat di dalam hutan. Seolah terlahir sebagai pemburu alami, Amalaka Kalego seperti bisa membaca pergerakan buruan dan memprediksi di mana dia harus berada. Target buruan akhirnya berhasil didapatkan. Euforia pun tak luput dalam selebrasi para pemburu. Ya, sekarang kita udah jalan balik dari hutan dan hasil buruan udah didapat. Kita jalan kaki menuju kampung sekarang sambil bernyanyi, dan itu artinya kita sudah mendapatkan buruannya. Ngetirote atau petik sayur merupakan istilah akan keberhasilan para pemburu saat mendapatkan target buruan. Dalam perjalanan, mereka langsung menuju perkampungan dengan berjalan kaki. Sesekali para pemburu berteriak atau dikenal dengan sebutan kayoka. Kayoka merupakan ekspresi akan keberhasilan para pemburu. Teriakan ini memiliki makna akan kegembiraan yang ada di hati dan syukur pada leluhur. Ini hewan buruannya, sebelum dibawa pulang ke Kampung Tarung, harus masih melakukan beberapa ritual lagi di dekat sini. Untuk menuju perkampungan, para pemburu bisa menggunakan kendaraan truk kembali. Ore!